adik-adik. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Jika mx y dx ditambah nx y dy sama dengan 0 adalah persamaan yang tidak eksak dan dapat ditemukan suatu fungsi mu x y sedemikian sehingga persamaan diferensial mu x, y dikali mx, y dx ditambah nx y dy sama dengan 0 merupakan PD eksak. Jadi mu x, y di sini merupakan faktor dinamakan faktor integrasi yang membuat persamaan yang awalnya itu tidak eksak menjadi eksak. Oleh karena itu mu x, y dikali mx, y dx ditambah nx y dy sama dengan 0. Jadi mu x, y ini masing-masing dikali ke mx, y dan nx, y. Maka menghasilkan do mu mx, y per do y itu sama dengan do mu nx, y per do x. Kemudian diturunkan secara parsial itu menghasilkan mu do m per do y ditambah m do mu per do y sama dengan mu do n per do x ditambah n do mu per do x. Nah, kemudian ada beberapa jenis faktor integrasi. Yang pertama itu jika do m per do y dikurang do n per do x per n sama dengan fx merupakan suatu fungsi dari x saja, maka e pangkat integral fx dx adalah suatu faktor integrasi PD tersebut. Jika mu adalah fungsi dari variabel x saja, maka persamaan 2.6 atau persamaan di slide sebelumnya itu akan menjadi mu do m per do y sama dengan mu do n per do x ditambah n do mu per do x. Nah, kemudian ini yang mu di ruas kanan itu kita pindahkan ke ruas kiri, kemudian mu-nya kita keluarkan. Jadi sama dengan mu do m per do y dikurang do n per do x. Itu sama dengan n do mu per do x. Kemudian masing-masing kedua ruas itu dikali dengan do x. Jadi menghasilkan mu do m per do y dikurang do n per do x dx itu sama dengan n dikali dot mu. Kemudian n dikali dot mu menjadi dot mu per mu sama dengan do m per do y dikurang do n per do x per n dx. Nah, persamaan itu merupakan persamaan yang pertama, sehingga jika do m per do y dikurang do n per do x per n itu sama dengan fx merupakan suatu fungsi dari x saja, maka dot mu per mu sama dengan fx dx. Maka diperoleh faktor integrasi mu sama dengan e berpangkat integral fx dx. Oke, baik, sekarang kita beralih ke contoh. Jadi ada soal 2y dikurang x pangkat 3 dx ditambah x dy sama dengan 0. Nah, pertama-tama kita cari m dan n-nya dulu, kemudian kita uji eksak. Jadi mx, y sama dengan 2y x pangkat 3, kemudian diturunkan terhadap y itu sama dengan 2, dan nx, y sama dengan x, kemudian diturunkan terhadap x itu sama dengan 1. Kemudian dan ini terbukti tidak eksak. Kemudian hasil tadi yang 2 dengan 1 itu kita masukkan ke dalam bentuk yang pertama, yaitu do m per do y dikurang do n per do x per n. Nah, kemudian dimasukkan jadi 2 kurang 1 per x menghasilkan 1 per x atau fx. Jadi faktor integrasinya adalah e berpangkat integral fx dx sama dengan e berpangkat integral seper x dx. Nah, integral seper x dx ini sama dengan ln x. Jadi sama dengan e berpangkat ln x dan e berpangkat ln x ini sama dengan x. Kemudian kita mendapatkan persamaan diferensial yang baru. Kemudian kita uji eksak lagi. Kemudian sebelumnya itu kita kasih masuk terlebih dahulu. Jadi x dikali 2y dikurang x pangkat 3 dx ditambah x kali x dy sama dengan 0. Itu menghasilkan 2xy dikurang x pangkat 4 dx ditambah x pangkat 2 dy sama dengan 0. Nah, kemudian ini
kita uji eksak. Jadi mx, y sama dengan 2xy dikurang x4. Kemudian kita turunkan terhadap y itu menghasilkan 2x. Kemudian nx, y sama dengan x pangkat 2. Kemudian kita turunkan terhadap x itu menghasilkan 2x. Jadi terbukti persamaan diferensial yang baru ini adalah eksak. Oke, setelah terbukti dari uji eksak tadi, selanjutnya itu dicari penyelesaiannya fx, y sama dengan c. Pertama-tama m-nya terlebih dahulu, yaitu dou f per dou x sama dengan mx, y itu sama dengan 2xy dikurang x pangkat 4. Nah, integral df sama dengan integral 2xy dikurang x pangkat 4 dx. Kemudian diintegralkan itu menghasilkan x pangkat 2y dikurang 1/5 x pangkat 5 ditambah fy. Kemudian n-nya dou f per dou y itu sama dengan x kuadrat ditambah f aksen y itu sama dengan n. X kuadrat ditambah f aksen y sama dengan x kuadrat. Nah, kemudian x kuadrat ini pindah ruas. Jadi x kuadrat dikurang x kuadrat itu sama dengan 0. Jadi f aksen y sama dengan 0, fy sama dengan c. Jadi f x, y sama dengan x kuadrat y dikurang 1/5 x pangkat 5 ditambah c1 sama dengan c sama dengan x kuadrat y dikurang 1/5 x pangkat 5 sama dengan k. Perkenalkan, nama saya Nurul Khofa Amran dengan NIM 2070012221. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor integrasi, jenis faktor integrasi yang kedua, yaitu jika dou m per dou y kurang dou n per dou x per m itu sama dengan min gy. Itu merupakan suatu fungsi dari y saja. Maka faktor integrasi dari PD tersebut itu ialah E berpangkat min integral gy dy. Selanjutnya, jika mu itu adalah suatu fungsi dari variabel y saja, maka persamaan dari 2.6 itu akan menjadi mu dou m per dou y tambah m dou mu per dou y itu sama dengan mu kali dou n per dou x. Kemudian mu dou n per dou x itu dipindah ruaskan ke kiri, maka menjadi mu dou m per dou y dikurang dou n per dou x sama dengan min m dou mu per dou y. Yang m-nya m kali dou mu per dou y ini dipindah ruaskan ke kanan, maka menjadi negatif m dou mu per dou y. Selanjutnya dou mu ini pindah ruaskan ke kiri, maka menjadi dou mu per mu sama dengan min dou m per dou y kurang dou n per dou x per m dy. Sehingga jika dou m per dou y dikurang dou n per dou x per m itu sama dengan gy, itu merupakan suatu fungsi dari y saja, maka dou mu per mu sama dengan negatif gy dx. Maka diperoleh faktor integrasinya itu mu sama dengan eksponensial pangkat negatif integral gy dy. Selanjutnya contoh soal dari jenis faktor integrasi yang kedua tadi. Contoh soalnya itu 3x pangkat 2 y pangkat 2 dx ditambah
4x pangkat 3 Y dikurang 12 DY sama dengan 0. Kita tentukan dulu MXY-nya. MXY-nya itu 3x pangkat 2 Y pangkat 2. Kemudian NXY-nya 4x pangkat 3 Y dikurang 12 DY. Kemudian kita tentukan do M per do Y-nya. Turunan M terhadap Y. Ini 2 kali 3, 6x pangkat 2 Y pangkat 1. Jadi do M per do Y-nya itu 6x pangkat 2 Y. Kemudian do N per do X. Turunan N terhadap X. Itu 3 kali 4, 12. 12x pangkat 2 Y. Karena PD X-nya eksaknya tidak sama, maka kita gunakan rumus yang dijelaskan sebelumnya, yaitu do M per do Y dikurang do N per do X per M sama dengan do M per do Y-nya tadi 6x pangkat 2Y dikurang do N per do X-nya itu 12x pangkat 2Y per M-nya 3x pangkat 2Y pangkat 2 sama dengan min 6x pangkat 2Y dikurang per 3x pangkat 2Y pangkat 2. Itu sama dengan min 2Y. Ini min 2Y itu merupakan GY-nya. Kemudian kita tentukan faktor integrasinya menggunakan rumus yang telah ditemukan pada penjelasan sebelumnya. Ini eksponensial pangkat min integral GY. GY sini ya. GY DY. GY-nya kita ganti dengan min 2Y. Maka pangkat 2 integral 1 per Y dy sama dengan integral 1 per Y dy itu hasilnya ln Y. Jadi pangkat 2 ln Y sama dengan Y pangkat 2. Sehingga PD eksaknya itu kita kalikan PD lama ini dari soalnya ini dengan faktor integrasinya. Jadi Y pangkat 2 kali 3x pangkat 2 Y pangkat 2 dx ditambah Y pangkat 2 kali 4x pangkat 3Y dikurang 12 dy sama dengan 0. Kemudian hasilnya itu 3x pangkat 2 Y pangkat 4 dx ditambah 4x pangkat 3 Y pangkat 3 dikurang 12 Y pangkat 2 dy sama dengan 0. Kita buktikan apakah eksak. Dari PD baru ini M-nya itu, MXY-nya itu 3x pangkat 2 Y pangkat 4. Kemudian NXY-nya itu 4x pangkat 3 Y pangkat 3 kurang 12 Y pangkat 2. Kemudian ditentukan do M per do Y-nya. Ini 4 kali 3, 12. 12x pangkat 2 Y pangkat 3. Kemudian do N per do X-nya. Ini 3 kali 4, 12. 12x pangkat 2 Y pangkat 3. Turunannya ini kan 0, karena tidak ada X-nya kan. Maka terbukti sama eksaknya 12x pangkat 2 Y pangkat 3. Nah, selanjutnya kita kan tadi ditemukan PD eksaknya sama, maka kita cari solusinya dengan menggunakan PD eksak. Selanjutnya cari penyelesaiannya. Fxy-nya itu sama dengan C. Ini do F per do X-nya dulu dicari. Itu kan do F per do X-nya kan sama dengan MXY. Ini MXY-nya tadi di PD barunya. Itu kan 3x pangkat 2 Y pangkat 4. Kemudian diintegralkan. Integral dari 3x pangkat 2 Y pangkat 4 dx itu hasilnya x pangkat 3 Y pangkat 4 ditambah konstanta. Konstanta di sini yang kita gunakan Fy karena tidak diturunkan terhadap Y, tapi diturunkan terhadap X. Diintegralkan terhadap X. Selanjutnya do F per do Y, itu kan sama dengan N. Sebelumnya itu kita turunkan dulu ini. X pangkat 3 Y pangkat 4 tambah Fy. Turunannya itu terhadap Y kan, turunannya jadi 4X pangkat 3 Y pangkat 3. Ditambah turunannya ini kan F aksen Y sama dengan N. Kemudian kita cari F aksen Y-nya. F aksen Y-nya itu kan sama dengan N. N-nya ini kan hasilnya, N ini diganti dengan 4X pangkat 3 Y pangkat 3 dikurang 12 Y pangkat 2. Kemudian pindah ruaskan ini yang 4X pangkat 3 Y pangkat 3 ke kanan.
maka dikurang 4x pangkat 3 Y pangkat 3. Ini habis, tinggal min 12 Y pangkat 2. Kemudian kan FY-nya mau dicari, jadi diintegralkan bagian sininya. Jadi FY-nya itu integral dari min 12Y pangkat 2. Integral dari min 12Y pangkat 2 itu kan min 4Y pangkat 3 tambah konstanta. Jadi penyelesaiannya itu kita kembali di sini tadi. X pangkat 3Y pangkat 4 ditambah FY sama dengan C. Kita ganti FY-nya ini min 4Y pangkat 3 tambah C. Jadi X pangkat 3Y pangkat 4 ditambah min 4Y pangkat 3 ditambah C sama dengan C. Kemudian C-nya ini dipindah ruaskan ke kanan sama dengan K. Jadi X pangkat 3, solusinya itu X pangkat 3, Y pangkat 4 dikurang 4 Y pangkat 3 sama dengan K. Baik, perkenalkan nama saya Nurhalisa dengan NIM 207122011. Saya akan melanjutkan tentang jenis PD faktor integrasi yang ketiga. Nah, yaitu jika suatu PD dengan bentuk MXYDX tambah NXYDY sama dengan 0 merupakan PD yang homogen dan XM ditambah YN tidak sama dengan 0, maka 1 per XM tambah YN merupakan suatu faktor integrasi dari PD tersebut. Nah, kemudian kita akan menunjukkan bahwa Do per Do Y kali M per MX tambah Y, MX tambah NY sama dengan Do per Do X kali N per MX tambah NY. Nah, pertama kita akan membuktikan untuk Do per Do Y kali M per MX tambah NY sama dengan MX tambah NY Do M per Do Y dikurang M, di mana M-nya ini disifat distributifkan menjadi M kali X Do M per Do Y tambah N tambah Y Do N per Do Y per MX tambah NY kuadrat. Nah, sama dengan Do M MX per Do Y tambah Do M NY per Do Y kurang Do M MX per Do Y dikurang MN dikurang Do N MY per DY per MX tambah NY kuadrat. Sama dengan NY kali Do M per Do Y kurang MN dikurang MY Do N per Do Y per MX tambah NY kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan untuk Do per Do X kali N per MX tambah NY, yaitu sama dengan MX tambah NY kali Do N per Do X dikurang N kali X Do M per Do Y tambah M tambah Y kali Do N per Do Y per MX tambah NY kuadrat. Nah, menghasilkan N kali MX per X ditambah N kali NY per X dikurang M kali NX per X dikurang MN dikurang N kali NY per X per MX tambah NY kuadrat. Nah, akan menghasilkan ketika dioperasikan yang bisa dioperasikan menghasilkan MX kali Do N per Do X dikurang MN dikurang NX Do M per Do X per MX tambah NY kuadrat. Nah, kembali ke persamaan awal, kita pindah ruaskan sehingga menghasilkan Do per Do Y kali M per MX tambah NY dikurang Do per Do X kali N per MX tambah NY. Nah, sama dengan NY kali Do M per Do Y kurang MN kurang MY Do N per Do Y per MX tambah NY kuadrat dikurang MX Do N per Do X kurang MN kurang NX Do M per Do X per MX tambah NY kuadrat. Ini merupakan hasil yang telah diperoleh sebelumnya.
Nah, setelah dioperasikan menghasilkan NY do M per do Y kurang MN kurang MY do N per do Y dikurang MX do N per do X kurang MN kurang NX dm per dx per MX tambah NY kuadrat. Nah, selanjutnya kita kita distributifkan untuk N dan M-nya sehingga menghasilkan N kali X do M per do X tambah Y do M per do Y kurang M kali X do N per do X tambah Y do N per do Y per MX tambah NY kuadrat. Nah, selanjutnya akan menghasilkan N kali NM kurang M kali NN per MX tambah NY kuadrat atau N kali MM kurang M kali NN per MX tambah NY kuadrat yang merupakan sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menyelesaikan contoh dengan bentuk PD tersebut, di mana contohnya yaitu Y kali X tambah Y dx dikurang X kuadrat dy sama dengan 0. Nah, pertama-tama kita lakukan yaitu uji eksak. Pertama uji eksak yaitu MXY sama dengan kita kali masuk untuk persamaan untuk fungsi M-nya, hasilnya yaitu XY tambah Y kuadrat. Kemudian kita cari turunan M terhadap Y yaitu do M per do Y. Sehingga menghasilkan X tambah 2Y. Kenapa X-nya di sini tidak diturunkan? Karena X merupakan konstan karena di sini diturunkan terhadap Y. Kemudian fungsi NXY-nya yaitu min X kuadrat. Kemudian diturunkan terhadap X, do N per do X menghasilkan min 2X. Nah, terbukti di sini PD tersebut tidak eksak. Kemudian selanjutnya kita uji homogen. MXY-nya yaitu XY tambah Y kuadrat. Nah, untuk uji homogen ini kita ubah ke bentuk MXT tambah MXT, YT. Nah, menghasilkan TX kali TY tambah TY kuadrat sama dengan T kuadrat XY tambah Y kuadrat. Nah, kemudian untuk NXY-nya yaitu min X kuadrat. Ubah ke bentuk NXT, YT sehingga menghasilkan min TX kuadrat sama dengan T kuadrat min X kuadrat. Nah, dari uji homogen ini ternyata terbukti ia homogen dengan derajat 2. Selanjutnya, kita menguji apakah XM tambah YN itu tidak sama dengan 0. Nah, masukkan lagi fungsi M dan Y-nya, di mana menghasilkan X kali XY tambah Y kuadrat tambah Y kali min X kuadrat tidak sama dengan 0. Nah, setelah dioperasikan, terbukti bahwa XY kuadrat ini tidak sama dengan 0 atau XM tambah YN ini tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya kan sudah terbukti bahwa PD tersebut tidak eksak, kemudian dia homogen dan terbukti pula bahwa XM tambah YN itu tidak sama dengan 0. Sehingga faktor integrasinya adalah 1/XM tambah YN, nah sama dengan 1/XY kuadrat. Kenapa di sini 1/XY kuadrat? Karena telah diperoleh bahwa nilai XM tambah YN itu adalah XY kuadrat. Sehingga diperoleh PD eksak yang baru yaitu PD eksak yang lama dikalikan dengan faktor integrasinya. Nah, yaitu 1/XY kuadrat dikali XY tambah Y kuadrat dx dikurang X kuadrat dikali 1/XY kuadrat dy sama dengan 0. Sama dengan XY tambah Y kuadrat per XY kuadrat dx dikurang X kuadrat per XY kuadrat dy sama dengan 0 atau X tambah Y per XY dx dikurang X per Y kuadrat dy sama dengan 0. Kemudian kita uji eksak lagi, di mana fungsi MXY-nya ini sama dengan X tambah Y per XY. Kemudian kita turunkan terhadap Y,
yaitu do M per do Y. Nah, hasilnya yaitu min 1 per Y kuadrat. Nah, kemudian untuk fungsi N X Y-nya sama dengan min X per Y kuadrat diturunkan terhadap X, yaitu do N per do X sama dengan min 1 per Y kuadrat. Nah, PD baru ini terbukti eksak. Nah, selanjutnya kita melangkah untuk mencari penyelesaiannya. Fxy sama dengan C. Kita menggunakan penyelesaian eksak, yaitu do F per do X sama dengan MXY, di mana nilai MXY-nya ini yaitu X tambah Y per XY. Kemudian kita integralkan, integral df sama dengan integral dari X tambah Y per XY dx. Hasil integral dari X tambah Y per XY dx ini adalah X per Y tambah ln X tambah GY. Kenapa di sini ada GY? Karena kita akan mencari GY-nya. Kemudian karena ini diintegralkan terhadap dx. Nah, adapun langkah-langkah atau pembuktian bahwa integral X tambah Y per XY dx itu sama dengan X per Y tambah ln X sebagai berikut. Nah, kita pisah karena ini merupakan penjumlahan, jadi boleh kita pisah menjadi integral X per XY dx tambah integral Y per XY dx. Nah, kemudian kita integralkan, kita keluarkan Y-nya karena Y konstan terhadap integral dx menjadi 1 per Y integral X per X dx tambah Y per Y integral 1 per X dx. Nah, sama dengan 1 per Y integral 1 dx tambah 1 ln X, atau sama dengan 1 per Y kali X tambah ln X, menghasilkan X per Y tambah ln X tambah GY. Seperti tadi, kenapa ada GY? Karena Y-nya akan dicari dan ini merupakan integral terhadap dx. Nah, selanjutnya kita akan mencari do F per do Y sama dengan min X per Y kuadrat tambah 0 tambah G aksen Y. Ini merupakan turunan. Kenapa 0? Karena ln X di situ tidak terdapat Y. Nah, sedangkan ini turunan terhadap Y. Kemudian kita sama dengankan N. Nah, diperoleh min X per Y kuadrat tambah G aksen Y sama dengan N-nya adalah min X per Y kuadrat. Nah, G aksen Y ini sama dengan, kita pindah ruaskan, min X per Y kuadrat tambah X Y kuadrat. Nah, G aksen Y sama dengan 0, atau bisa kita sebut bahwa GY itu sama dengan konstanta atau C1. Nah, jadi penyelesaiannya dapat kita tulis X per Y tambah ln X tambah GY sama dengan C. Nah, kita ganti nilai GY-nya menjadi X per Y tambah ln X tambah C1 sama dengan C. Kemudian karena sama-sama konstanta, bisa juga kita tulis X per Y tambah ln X sama dengan K. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika dengan NIM 20712122019. Saya akan menjelaskan jenis faktor integrasi yang keempat, yaitu jika mx, y dx tambah nx, y dy sama dengan 0, dapat ditulis dalam bentuk yf kali xy dx tambah xg kali xy dy sama dengan 0, di mana f kali xy tidak sama dengan g kali xy. Maka 1 per xm dikurang yn adalah suatu faktor integrasi PD tersebut. Persamaan YF kali XY per XY kali FXY dikurang GXY dx tambah XG kali XY per XY kali FXY dikurang GXY dy sama dengan 0 eksak jika do per do Y dikali F per X kali F dikurang G sama dengan X kali F dikurang G do F per do Y
dikurang fx kali do f per do y dikurang do g per do y sama dengan fx dikurang gx do f per do y dikurang fx do f per do y tambah fx do g per do y per x pangkat 2 kali f dikurang g kuadrat sama dengan fx do f per do y dikurang gx do f per do y dikurang fx do f per do y tambah fx do g per do y per x pangkat 2 kali f dikurang g pangkat 2. Itu sama dengan minus g do f per do y tambah f do g per do y per x kali f dikurang g pangkat 2. Selanjutnya, do per do x kali g per y kali f dikurang g sama dengan y kali f dikurang g do g per do y dikurang gy kali do f per do x dikurang do g per do x per x pangkat 2 dikali f dikurang g pangkat 2. Y dan gy-nya kita kali masuk sehingga fg dikurang gy do g per do x dikurang gy do f per do x tambah gy do g per do x per y pangkat 2 kali f dikurang g pangkat 2 sama dengan fy do g per do x dikurang gy do g per do x dikurang gy do f per do x tambah gy do g per do x per y pangkat 2 dikali f dikurang g pangkat 2 sama dengan f do g per do x dikurang g do f per do x per y kali f dikurang g pangkat 2. Oleh karena y do f kali x y per do y sama dengan x do f kali x y per do x, maka do per do y kali f per x kali f dikurang g dikurang do per do x kali g per y kali f dikurang g sama dengan g kali min y do f per do y tambah x do f per do x tambah f kali y do g per do y dikurang x do g per do x per xy kali f dikurang g pangkat 2 sama dengan 0. Selanjutnya contoh yaitu x pangkat 2 y pangkat 3 tambah 2y dx tambah 2x dikurang 2x pangkat 3 y pangkat 2 dy sama dengan 0. Pertama kita harus mengubah persamaan tersebut menjadi bentuk yf kali xy dx tambah xg kali xy dy sama dengan 0. Maka persamaannya yaitu y kali x pangkat 2 y pangkat 2 tambah 2 dx tambah x kali 2 dikurang 2x pangkat 2 y pangkat 2 dy sama dengan 0. Kemudian kita uji eksak persamaan tersebut yaitu m x, y sama dengan x pangkat 2 y pangkat 3 tambah 2y. Untuk mencari nilai m, maka do m per do y fungsi m-nya kita turunkan terhadap y. Maka menghasilkan 3x pangkat 2 y pangkat 2 tambah 2. Kemudian untuk fungsi n kita turunkan terhadap x, sehingga menghasilkan 2 dikurang 6x pangkat 2 y pangkat 2. Maka terlihat bahwa persamaan tersebut tidak eksak. Maka untuk membuktikan mengubah persamaan tersebut menjadi persamaan yang eksak, maka kita harus menemukan faktor integrasinya. Faktor integrasi
dari rumus faktor integrasi dari persamaan tersebut, yaitu 1 per XM dikurang YN. Maka kita harus mencari nilai XM dikurang YN, yaitu X dikali kita substitusikan fungsi M, yaitu X pangkat 2 Y pangkat 3 tambah 2Y dikurang Y dikali nilai N, fungsi N, yaitu 2X dikurang 2X pangkat 3 Y pangkat 2. Menghasilkan X pangkat 3 Y pangkat 3 tambah 2XY dikurang 2XY tambah 2X pangkat 3 Y pangkat 3. Karena 2XY dikurang 2XY sama dengan 0, maka tinggal 3X pangkat 3 Y pangkat 3. Jadi faktor integrasinya adalah 1 per 3X pangkat 3 Y pangkat 3. Dengan mengalihkan faktor integrasi tersebut, maka diperoleh persamaan diferensial yang baru, yaitu X pangkat 2 Y pangkat 3 tambah 2Y per 3X pangkat 3 Y pangkat 3 dx tambah 2X dikurang 2X pangkat 3 Y pangkat 2 per 3X pangkat 3 Y pangkat 2 dy sama dengan 0. X sama dengan, karena Y-nya kita bisa bagi, maka X pangkat 2 Y pangkat 2 tambah 2 per 3X pangkat 3 Y pangkat 2 dx. Dan yang kedua, karena X-nya juga kita bisa bagi, maka tinggal 2 kurang 2X pangkat 2 Y pangkat 2 per 3X pangkat 2 Y pangkat 3 dy sama dengan 0. Kemudian, karena kita sudah memperoleh persamaan diferensial baru, maka kita harus menguji eksak kembali persamaan diferensial yang baru tersebut, yaitu untuk membuktikan bahwa persamaan tersebut sudah menjadi persamaan yang eksak atau belum. Maka kita uji M X, Y sama dengan X pangkat 2 Y pangkat 2 tambah 2 per 3X pangkat 3 Y pangkat 2 kita turunkan terhadap Y, yaitu X pangkat 2 Y pangkat 2 per 3X pangkat 3 Y pangkat 2 ditambah 2 per 3X pangkat 3 Y pangkat 2 sama dengan 1 per 3X, karena Y-nya bisa kita bagi, yaitu X pangkat 2 Y pangkat 2 per 3X pangkat 3 Y pangkat 2, jadi tinggal 1 per 3X ditambah 2 per 3X pangkat 3 Y pangkat 2. 1 per 3X-nya kita turunkan terhadap Y, maka itu sama dengan 0. Kemudian 2 per 3X pangkat 3 Y pangkat 2 kita turunkan terhadap Y, kita menggunakan aturan turunan pembagian, sehingga yaitu U aksen V dikurang U V aksen per V pangkat 2, sehingga menghasilkan 0 kali 3X pangkat 3 Y pangkat 2 dikurang 2 dikali 6X pangkat 3Y per 3X pangkat 3 Y pangkat 2 kuadrat sama dengan minus 12 per 9X pangkat 3 Y pangkat 3. Kemudian, untuk fungsi N kita juga turunkan terhadap X. Fungsinya yaitu 2 dikurang 2X pangkat 2 Y pangkat 2 per 3X pangkat 2 Y pangkat 3. Kita turunkan terhadap X, maka kita pisahkan dulu persamaannya menjadi 2 per 3X pangkat 2 Y pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 Y pangkat 2 per 3X pangkat 2 Y pangkat 3 sama dengan 2 per 3X pangkat 2 Y pangkat 3 dikurang 2 per 3Y. Sama dengan yang tadi,
2/3 X pangkat 2 Y pangkat 3, kita menggunakan aturan turunan pembagian, yaitu U aksen V dikurang U V aksen per V pangkat 2, sehingga menghasilkan minus 12/9X pangkat 3 Y pangkat 3. Maka terbukti persamaan PD baru ini adalah eksak. Selanjutnya dicari penyelesaian f(x, y) sama dengan c dengan menggunakan penyelesaian dari PD eksak, yaitu do f per do x sama dengan m x, y. M di sini adalah x pangkat 2, y pangkat 2 tambah 2 per 3x pangkat 3, y pangkat 2. Kemudian kita integralkan menjadi integral df sama dengan integral x pangkat 2, y pangkat 2 tambah 2 per 3x pangkat 3, y pangkat 2 dx. Kemudian 3y pangkat 2-nya kita keluarkan menjadi 1/3y pangkat 2 integral x pangkat 2 y pangkat 2 tambah 2 per x pangkat 3 dx sama dengan 1/3y pangkat 2 integral y pangkat 2 per x, karena x pangkat 2 dibagi x pangkat 3 sama dengan x, makanya tinggal y pangkat 2 per x dx tambah 2 per x pangkat 3 dx sama dengan 1/3y pangkat 2 dikali y pangkat 2 ln x tambah c ditambah minus 1 per x pangkat 2 tambah c. Itu sama dengan 1/3 ln x, karena y pangkat 2 dibagi y pangkat 2 sama dengan 1. Jadi ditulis 1/3 ln x dikurang 1 per x pangkat 2 tambah gy. Kemudian untuk mencari nilai gy, kita menggunakan do f per do y, turunan dari do f per do x, nilai dari do f per do x yang kita dapatkan tadi, kita turunkan terhadap y, yaitu 0 dikurang 0 ditambah g aksen y sama dengan n. Nilai n adalah 2 dikurang 2x pangkat 2 y pangkat 2 per 3x pangkat 2 y pangkat 3. Kemudian kita integralkan menjadi gy sama dengan integral 2 dikurang 2x pangkat 2 y pangkat 2 per 3x pangkat 2 y pangkat 3 sama dengan minus 1 tambah x pangkat 2 y pangkat 2 dikurang 2x pangkat 2 y pangkat 2 ln y per 3x pangkat 2 y pangkat 2 ditambah c. Jadi diperoleh penyelesaian 1/3 ln x dikurang 1 per x pangkat 2 ditambah gy. Nilai gy yang didapatkan tadi kita substitusikan ke dalam persamaan tersebut menjadi 1/3 ln x dikurang 1 per x pangkat 2 dikurang 1 tambah x pangkat 2 y pangkat 2 dikurang 2x pangkat 2 y pangkat 2 ln y per 3x pangkat 2 y pangkat 2 ditambah c sama dengan c. Kemudian sama dengan 1/3 ln x dikurang 1 per x pangkat 2 dikurang 1 per 3x pangkat 2 y pangkat 2 dikurang x pangkat 2 y pangkat 2 per 3x pangkat 3 y pangkat 2 dikurang 2x pangkat 2 y pangkat 2 per 3x pangkat 2 y pangkat 2 ln y tambah c sama dengan c. Kemudian kita operasikan yang bisa dioperasikan, kita bagi, yaitu menjadi 1/3 ln x dikurang 1 per x pangkat 2 dikurang 1 per 3x pangkat 2 y pangkat 2 dikurang 1/3 dikurang 2 per 3 ln y tambah c sama dengan c. Atau bisa kita tuliskan menjadi 1/3 ln x
dikurang 3 tambah X pangkat 2 per 3X pangkat 2 dikurang 1 per 3X pangkat 2 Y pangkat 2 dikurang 2 per 3 ln Y sama dengan K. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tualdi dengan NIM 20700122028. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan persamaan diferensial dengan faktor integrasi jenis yang kelima, yaitu dengan mengelompokkan suku-suku dari suatu persamaan diferensial yang tidak eksak. Yang pertama, jika kelompok suku-sukunya X dy kurang Y dx, maka faktor integrasinya 1 per X kuadrat, maka diperoleh diferensial eksaknya yaitu Y per X, di mana diferensial eksaknya ini merupakan hasil kali antara kelompok suku-suku dengan integrasinya. Yang kedua, jika kelompok suku-sukunya X dy kurang Y dx, maka faktor integrasinya 1 per Y kuadrat, sehingga diperoleh diferensial eksaknya min X per Y. Yang ketiga, jika kelompok suku-sukunya X dy kurang Y dx, maka faktor integrasinya 1 per XY, sehingga diperoleh diferensial eksaknya ln Y per X. Yang keempat, jika kelompok suku-sukunya X dy kurang Y dx, maka faktor integrasinya 1 per X kuadrat tambah Y kuadrat, sehingga diperoleh diferensial eksaknya arcus tan Y per X. Yang kelima, jika kelompok suku-sukunya X dy tambah Y dx, maka faktor integrasinya 1 per XY pangkat N. Jika N-nya tidak sama dengan 1, maka diperoleh diferensial eksaknya min 1 per N kurang 1 kali XY pangkat N kurang 1. Namun jika N-nya sama dengan 1, diferensial eksaknya ln XY. Yang keenam, jika kelompok suku-sukunya X dx tambah Y dy, maka faktor integrasinya 1 per X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat N. Jika N-nya tidak sama dengan 1, maka diferensial eksaknya min 1 per 2 kali N kurang 1 kali X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat N kurang 1. Jika N-nya sama dengan 1, maka diferensial eksaknya 1/2 ln X kuadrat tambah Y kuadrat. Selanjutnya, yaitu langkah-langkah mendapatkan penyelesaian umum. Di mana langkah pertama itu kita periksa dulu persamaan diferensialnya. Apakah dia merupakan persamaan diferensial eksak atau bukan? Jika persamaan diferensialnya itu eksak, selesaikan dengan langkah penyelesaian persamaan diferensial eksak. Jika bukan persamaan diferensial eksak, maka kita cari faktor integrasi yang cocok agar PD semula itu dapat tereduksi ke PD eksak. Yang langkah kedua, apabila faktor integrasinya yang cocok tersebut adalah salah satu
dari jenis 1 sampai jenis 4, maka selanjutnya kita selesaikan dengan penyelesaian PDX tersebut, yaitu jenis 1, jenis 2, jenis 3, atau jenis 4. Langkah ketiga, yaitu faktor integrasi mungkin dapat diperoleh dengan mengelompokkan kembali suku-suku persamaannya, yaitu dengan mengenali kelompok suku-suku tertentu yang merupakan suatu bagian diferensial eksak. Selanjutnya, persamaan tersebut dapat diintegrasikan suku demi suku untuk memperoleh penyelesaian. Jadi, langkah ketiga ini itu kita menggunakan tabel pengelompokan suku-suku seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baiklah, selanjutnya itu kita akan bahas contoh soal. Yang pertama, X dy kurang Y dx sama dengan 3x kuadrat kali x kuadrat tambah Y kuadrat dx sama dengan 0. Yang pertama, kita pindah ruaskan sehingga menghasilkan persamaan X dy kurang Y dx kurang 3x kuadrat kali x kuadrat tambah Y kuadrat dx sama dengan 0. Suku ini menyarankan agar faktor integrasinya yaitu 1/x kuadrat tambah Y kuadrat dengan memperhatikan suku yang terakhir yaitu x kuadrat tambah Y kuadrat. Sehingga pengintegrasiannya adalah 1/x kuadrat tambah Y kuadrat, sehingga diperoleh persamaan X dy kurang Y dx per x kuadrat tambah Y kuadrat kurang 3x kuadrat kali x kuadrat tambah Y kuadrat dx per x kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 0. Sehingga hasilnya itu X dy kurang Y dx per x kuadrat tambah Y kuadrat kurang 3x kuadrat dx sama dengan 0. Kenapa 3x kuadrat dx sama dengan 0? Karena 3x kuadrat kali x kuadrat tambah Y kuadrat dx bagi x kuadrat tambah Y kuadrat itu hasilnya 3x kuadrat dx. Sehingga PD atau persamaan diferensial eksaknya itu diperoleh X dy kurang Y dx per x kuadrat tambah Y kuadrat kurang 3x kuadrat dx sama dengan 0 itu arkustan ialah arkustan Y per X kurang X pangkat 3 sama dengan C. C ini ialah konstanta. Contoh soal yang kedua yaitu X tambah Y dx kurang X kurang Y dy sama dengan 0. Yang pertama kita jabarkan, kita kali masuk, sehingga hasilnya itu X dx tambah Y dx dikurang X dy ditambah Y dy sama dengan 0. Langkah selanjutnya yaitu kita menyamakan suku-sukunya, kita mengelompokkan suku-sukunya sehingga memenuhi persamaan pengelompokan suku-suku
dari tabel faktor integrasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sehingga kita dapat mengelompokkannya, yaitu menghasilkan X dx tambah Y dy, di mana faktor integrasi dari X dx tambah Y dy ini itu ialah 1/x kuadrat tambah Y kuadrat pangkat N. Cuma di sini tidak ditulis. Jadi X dx tambah Y dy ini itu faktor integrasinya 1/x kuadrat tambah Y kuadrat pangkat N, di mana pangkat N-nya di sini itu ialah 1. Karena pangkatnya adalah 1, maka diferensial eksaknya ialah 1/2 ln X kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian, faktor integrasi dari min X dy tambah Y dx sama dengan 0. Di sini min X dy tambah Y dx itu sama dengan min kali dalam kurun X dy kurang Y dx. Ingat, min X dy ditambah Y dx itu sama dengan min dalam kurun X dy dikurang Y dx. Sehingga memenuhi pengelompokan suku-suku, yaitu X dy kurang Y dx itu persamaan diferensialnya arcus tan Y per X. Arcus tan Y per X. Kemudian 0 itu integral dari 0 kan konstanta, jadi kita tulis C. Jadi hasil dari persamaan X tambah Y dx kurang X kurang Y dy sama dengan 0 itu ialah 1/2 ln X kuadrat tambah Y kuadrat kurang inverse tan Y per X sama dengan C. Selanjutnya contoh soal yang ketiga, yaitu X pangkat 3 tambah XY kuadrat kurang Y dx ditambah Y pangkat 3 tambah X kuadrat Y tambah X dy sama dengan 0. Yang pertama, kita mengeluarkan suku-suku yang memenuhi syarat atau memenuhi persamaan pengelompokan suku-suku dari tabel faktor integrasi yang sudah dibahas sebelumnya, sehingga dihasilkan kita kasih keluar min Y dx dan X dy, sehingga hasilnya itu diperoleh min Y dx tambah X dy tambah X pangkat 3 tambah XY kuadrat dx ditambah Y pangkat 3 tambah X kuadrat Y dy sama dengan 0. Kemudian suku min Y dx tambah X dy ini kita balik, kita tukar untuk memperoleh pengelompokan suku yang sama dengan tabel faktor integrasi yang sudah dibahas sebelumnya,
sehingga hasilnya itu X dy kurang Y dx ditambah X kuadrat tambah Y kuadrat dx. Ini itu dikeluarkan X-nya dari X pangkat 3 tambah XY kuadrat dx. Jika dikeluarkan X-nya, maka hasilnya itu X kali X kuadrat tambah Y kuadrat dx ditambah Y X kuadrat tambah Y kuadrat dy. Ini juga sama. Nilai Y-nya itu dikeluarkan. Sehingga hasilnya Y sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat dy sama dengan 0. Kemudian dari pengelompokan suku X dy kurang Y dx itu memiliki faktor integrasi min faktor integrasi 1/x kuadrat tambah Y kuadrat. Sehingga faktor integrasinya ini itu kita kalikan dengan persamaannya. Sehingga hasilnya itu X dy kurang Y dx per X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah X kali X kuadrat tambah Y kuadrat dx per X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah Y kali X kuadrat tambah Y kuadrat dy per X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 0. Sehingga hasilnya diperoleh X dy kurang X kurang Y dx per X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah X dx tambah Y dy sama dengan 0. Kemudian kita integralkan. Integral X dy kurang Y dx per X kuadrat tambah Y kuadrat itu hasilnya arkus tan Y tambah Y per X. Dan integral dari X dx ialah 1/2 X kuadrat. Dan integral dari Y dy itu 1/2 Y kuadrat. Dan integral dari 0 adalah C. Sehingga diperoleh persamaan diferensialnya itu inverse tan Y per X ditambah 1/2 X kuadrat ditambah 1/2 Y kuadrat sama dengan C.